Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minggu yang lalu kita telah belajar tentang peta. Hari ini kita akan belajar tentang kondisi alam Indonesia. Sebelum kita belajar, marilah kita lapaskan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Indonesia secara geografis berada di antara dua benua dan dua samudra. Dua benua tersebut adalah benua Asia dan benua Australia. Sedangkan dua samudra tersebut adalah Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Jadi Indonesia itu berada di posisi silang. Karena Indonesia berada di posisi silang, maka ada keuntungan yang diperoleh oleh Indonesia. Yang pertama, Indonesia terletak di daerah tropis yang panasnya merata sepanjang tahun dan mempunyai dua musim, yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Kemudian, karena terletak di antara dua samudra yang sangat ramai pelayarannya, ditambahi dengan adanya kekayaan flora dan fauna yang menunjang perdagangan dan menambah sumber devisa negara. Yang ketiga, terletak di antara benua besar yang menyebabkan Indonesia memiliki iklim yang berganti setiap 6 kali setahun. Kemudian, karena terletak di daerah lipatan muda, sangat memungkinkan mengeksploitasi sumber-sumber mineral seperti minyak bumi, batu bara, dan besi nikel. Kemudian yang terakhir, dalam bidang politik atau bidang ekonomi sosial, Indonesia dengan mudah berhubungan dengan bangsa-bangsa negara lain. Secara geologis, Indonesia merupakan pertemuan tiga lempeng benua, yaitu lempeng Asia, lempeng Indo-Australia yang bergerak ke utara, dan lempeng dasar Samudra Pasifik yang bergerak ke arah barat daya. Karena adanya tiga lempeng ini menyebabkan Indonesia rawan akan bencana seperti gempa bumi, gunung berapi, dan lainnya. Kemudian secara astronomis, Indonesia berada di lintang 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Sehingga Indonesia mempunyai iklim yang pertama, iklim musim, yang merupakan iklim yang dipengaruhi oleh angin musim yang berubah setiap 6 bulan sekali. Yang kedua, iklim tropis. Ini dikarenakan Indonesia berada di daerah tropis. Suhu yang tinggi mengakibatkan penguapan yang menyebabkan terjadinya hujan. Kemudian yang ketiga, iklim laut. Karena Indonesia memiliki wilayah laut yang sangat luas dan menimbulkan penguapan yang menyebabkan terjadinya hujan. Sekarang kita akan membahas keadaan fisik Indonesia. Yang pertama, bentuk muka bumi Indonesia. Di sini ada 5 ya yang kita bahas. Yang pertama, dataran rendah. Dataran rendah merupakan dataran yang memiliki ketinggian mulai dari 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Yang kedua, dataran tinggi. Ini merupakan daerah datar yang lebih tinggi dari daerah sekitarnya, biasanya memiliki ketinggian 500 sampai 1500 meter di atas permukaan laut. Kemudian yang ketiga, bukit. Ini merupakan tumpukan tanah yang memiliki ketinggian di atas 300 meter. Kemudian yang keempat, gunung. Ini merupakan bagian dari pegunungan yang memiliki ketinggian 600 meter dari permukaan laut. Kemudian yang terakhir adalah pegunungan. Pegunungan merupakan rangkaian dari gunung-gunung yang memanjang seperti benteng
yang sangat tinggi. Kemudian kita masuk kepada flora dan fauna di Indonesia. Wilayah yang berbeda menjadi salah satu faktor yang menyebabkan adanya keanekaragaman flora dan fauna di Indonesia. Faktor wilayah yang mempengaruhi perbedaan tersebut karena wilayah Indonesia bagian barat pernah bersatu dengan daratan Asia dan wilayah Indonesia Timur pernah bersatu dengan dataran Australia. Sementara Indonesia bagian tengah merupakan laut dalam, sehingga ada beberapa percampuran flora dan fauna yang ditemukan di beberapa tempat dan juga ditemukan di beberapa tempat yang lain. Kemudian terdapat garis pemisah antara wilayah Indonesia, ada dua ya. Yang pertama itu garis Wallace, yaitu garis yang memisahkan antara wilayah Indonesia bagian barat dan wilayah Indonesia bagian tengah. Kemudian yang kedua adalah garis Weber, merupakan garis pemisah Indonesia bagian tengah dengan Indonesia bagian timur. Sekarang kita bahas tentang flora di Indonesia. Flora di wilayah Indonesia itu terbagi kepada 4 kelompok besar. Yang pertama itu Sumatera sampai Kalimantan. Contohnya seperti bunga bangkai, kayu meranti, damar, berbagai jenis anggrek, jenis lumut, cendawan atau jamur, hutan bakau. Kemudian yang kedua itu dari flora Jawa sampai Bali. Ada jenis flora pohon burohal, pohon jati, pohon pinus, pohon cemara. Kemudian yang ketiga adalah flora kepulauan Wallace. Terdapat sabana tropis, pohon sagu, pohon kenari, cengkeh, pala, kayu manis, lada, dan lain-lainnya. Kemudian yang keempat adalah flora Papua. Terdapat pohon Eucalyptus, matoa, hutan bakau, agasti alba, pohon sagu, dan nifa, dan masih banyak lagi. Jenis hutan di Indonesia yang pertama itu adalah hutan hujan tropis. Memiliki ciri yang pertama, memiliki pohon tinggi berdaun lebat dan lebar. Yang kedua, kelembapan udara tinggi. Yang ketiga, memiliki vegetasi tanaman berlapis. Yang keempat, sinar matahari tidak mampu menjangkau dasar hutan. Kemudian terdapat genangan air di dasar hutan. Perhatikan gambarnya. Ini adalah contoh dari hutan hujan tropis. Kemudian yang kedua itu adalah hutan musim, yang memiliki ciri yang pertama, memiliki curah hujan yang cukup rendah, pohon tidak terlalu rimbun atau sangat jarang, kemudian daun dari setiap pepohonannya akan gugur pada musim kemarau. Perhatikan kedua gambar tersebut. Kemudian yang ketiga adalah hutan sabana, memiliki ciri yang pertama, wilayah padang rumput yang diselingi dengan tanaman perdu. Yang kedua, curah hujan tidak menentu, hutan yang penuh dengan semak belukar ketika musim hujan. Perhatikan contohnya, biasanya dia terdapat di padang rumput. Kemudian yang terakhir adalah hutan bakau, yang biasa disebut dengan mangrove, yang memiliki ciri yang pertama, terdapat di daerah pantai dan lingkungan perairan payau. Ini dipengaruhi oleh pasang surut air laut. Dan yang terakhir, jenis tanah cenderung berlumpur. Perhatikan contohnya, ini biasa didapatkan di daerah-daerah pesisir pantai. Kemudian kita masuk kepada
fauna di Indonesia. Berarti fauna itu adalah hewan Indonesia ya. Yang pertama itu fauna Tive asiatis yang berada di Indonesia bagian barat. Yang pertama, ciri daripada fauna Tive asiatis ini, yang pertama terdapat banyak mamalia yang bertubuh besar. Yang kedua, tidak terdapat jenis hewan yang berkantung. Yang ketiga, banyak dijumpai berbagai jenis kera. Dan yang keempat, banyak terdapat jenis ikan tawar. Kemudian yang terakhir adalah jenis burung tidak bermacam-macam. Contohnya ini banteng, biasanya terdapat di Jawa dan Kalimantan. Kemudian ada harimau loreng, biasanya didapat di Jawa dan Sumatera. Kemudian ada badak bercula dua, ini terdapat di daerah Sumatera dan Jawa. Ada macan tutul, ini ada di Jawa, Madura dan Bali. Kemudian ada gajah, ini biasa didapatkan di daerah Sumatera. Kemudian ada terenggiling, biasanya didapat di Sumatera, Kalimantan, Jawa dan Bali. Selanjutnya ada orang utan di Sumatera dan Kalimantan. Selanjutnya ada kijang dari Jawa, Sumatera dan Bali. Kemudian ada beruang dari Sumatera dan Kalimantan. Selanjutnya ada tapir dari Sumatera dan Kalimantan juga. Kemudian ada kera dari Sumatera dan Kalimantan. Kemudian kita masuk kepada fauna australis yang berada di Indonesia bagian timur, yang memiliki ciri yang pertama, banyak mamalia yang berukuran kecil, terdapat jenis hewan berkantung, jenis burung memiliki bulu berwarna-warni, tidak banyak terdapat jenis ikan tawar. Contohnya, burung cendrawasih di Papua, burung kasuari di Papua, burung nuri di Maluku dan Papua Barat, mandar gendang di Maluku, burung kakatua putih Maluku, burung bidadari dari Maluku Utara. Selanjutnya ada kanguru pohon dari Papua dan Maluku. Selanjutnya kita masuk kepada fauna peralihan yang berada di Indonesia bagian tengah, yang memiliki ciri terdapat jenis hewan endemik, banyaknya hewan reptil, hewan perpaduan Tive asiatis dan australis. Contoh hewannya ada komodo dari NTT, ada anoa dari Sulawesi, ada burung maleo dari Sulawesi, ada tarsius dari Sulawesi, ada kuskus beruang dari Sulawesi, ada monyet hitam Sulawesi dari Sulawesi, ada burung kakatua kecil jambul kuning dari NTT. Kemudian ada kura-kura leher ular dari NTT. Cukup sekian pembelajaran kita. Semoga apa yang Ustazah jelaskan dapat kalian pahami dengan baik. Sekarang Ustazah akan memberikan soal latihan, silakan dikerjakan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.